Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib. Masuk ke bab yang baru, at-tarhib min dukhulir rijal al-hammam bi ghairi uzur wa min dukhulin nisa bi uzur wa ghairiha illa nufasa aw maridah wa ma jaa fi nahyi an dzalik. Ancaman seorang laki-laki masuk ke hammam. Hammam yang dimaksud di sini pemandian air panas, ya. Karena di zaman dahulu ada ya pemandian air panas, ya, yang digunakan oleh masyarakat secara umum, baik laki-laki maupun wanita. Ini yang dimaksud dengan hammam di sini. Ya, kata beliau, larangan seorang laki-laki masuk ke hammam dengan tanpa memakai kain bawahan, yaitu izar. Atau masuknya wanita ke hammam baik dengan memakai kain izar ataupun tidak. Min dukhulin nisa bi uzur, dengan memakai kain izar atau kain selainnya, illa nufasa au mariyadah, kecuali wanita-wanita yang nifas atau wanita-wanita yang sakit yang memang membutuhkan untuk mandi di sana dan sulit untuk melakukannya di rumahnya. Wa ma jaa fi nahyi an dzalik, dan juga dalil-dalil yang melarangnya. Sini beliau membawakan hadis yang ke-164 an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimizar, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Wa anha, yani Aisyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hammamu haramun ala nisa'i ummati, rawahu al-Hakim wa qala hadha haditsun sahihul isnad. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia masuk ke hammam, ya, pemandian air panas, ya, pemandian umum, kecuali dengan memakai izar, itu kain bawahan, ya, untuk menutup auratnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya ke hammam. Ke hammam itu pemandian air panas yang pemandian umum begitu, ya, yang semua orang bisa melihat dan terlihat, ya, padanya auratnya. Berkata Nasai dan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi SAW bersabda, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati, ya, pemandian hammam, ya, pemandian air panas itu, ya, yang sudah kita sebutkan sifatnya tadi, ia adalah pemandian umum, ya. Ia adalah haram atas wanita-wanita umatku. Di sini saudaraku sekalian menunjukkan tidak boleh, ya, seorang laki-laki mandi di pemandian umum
kecuali dalam keadaan menutup auratnya benar-benar. Dan aurat laki-laki ya dari pusat sampai ke lutut. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah pusat dan lutut termasuk aurat atau tidak? Yang sahih, yang rajih tidak. Ya. Yang menjadi aurat itu antara pusat dan lutut saja. Ikhwatal iman. Maka laki-laki boleh masuk pemandian umum dengan syarat ya menutup aurat. Tapi untuk wanita tidak boleh sama sekali. Apalagi di kolam renang yang umum di zaman sekarang. Ya. Maka wanita muslimah walaupun misalnya pakaian renangnya itu yang menutup seluruh tubuhnya, tetap tidak boleh. Kalau itu ternyata kolam renang umum, pemandian umum, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Aisyah begitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa hammam, ya pemandian air panas, pemandian umum itu haram atas wanita umatku, kata Rasulullah SAW. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, فَأَمَّا النِّسَاءُ لَيْسَ لَهُنَّ دُخُولُهُ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السِّتْرِ إِلَّا لِعُذْرٍ. Adapun wanita, tidak boleh mereka masuk ke pemandian umum seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang ada uzur. Seperti dia harus mandi haid atau harus mandi nifas, atau karena dia sakit butuh kepada mandi di tempat seperti itu, di tempat pemandian air panas di mana la yumkinuha an taghtasil fi baitiha, dan tidak mungkin mandi di rumahnya. Ya. Ini tapi tentunya dengan syarat bahwa pemandian air panas tersebut, kalau misalnya si wanita butuh untuk mandi di sana, harus benar-benar tertutup juga, terjaga. Adapun kemudian kolam renang umum jelas tidak boleh sama sekali. Iya, untuk mandi di sana karena ya airnya tidak mengalir. Iya. Sementara wanita junub, orang junub saja tidak boleh nyemplung ke dalam air yang tidak mengalir. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Qudamah, wa amma ma'a adamil udhur fala. Adapun kalau tidak ada uzur maka tidak boleh. Iya, berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya akhwal Islam. Lalu bagaimana kalau ternyata ada kolam renang khusus wanita? Tidak boleh laki-laki masuk dan tempatnya tertutup dan tidak mungkin dilihat orang. Ya, Allahu a'lam. Ya, selama mereka memakai pakaian yang memang tidak memperlihatkan aurat-aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita, maka yang seperti itu diperbolehkan, wallahu a'lam. Apalagi kalau ternyata itu kolam renang khusus keluarga, ya, di mana seorang suami istri mandi di kolam renang dan khusus keluarga saja dengan anak-anaknya masih pada kecil misalnya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya, hadis ini menunjukkan haramnya wanita masuk ke hammam. Apa itu hammam? Yaitu pemandian air panas. Ya, pemandian air panas kecuali kalau memang sangat membutuhkannya karena ada uzur. Ya, karena sakit dan butuh untuk mandi air panas. Ya. Demikian pula wanita haid dan nifas yang sudah selesai dan ternyata susah untuk mandi di rumahnya, misal. Hadis 166. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam ila bimizar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min nisaikum fala yadkhul al-hammam. Qala fanamaitu bidzalika ila Umar ibn Aziz radhiyallahu anhu fi khilafati. Fakaifa ila Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Sal Muhammad bin Thabit an hadithi fa innahu ridha. Fasa'alahu thumma kataba ila Umar famana'a an-nisaa 'anil hammam. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi wal lafdhu lahu wal Hakim wa qala sahihul isnad. Warahu Tabrani fil Kabir fil Awsat wal Awsat min riwayati Abdullah ibn Salih katib al-Laits wa laysa indahu dzikru Umar ibn Abdul Aziz. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia memuliakan atau menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia masuk ke hammam kecuali dengan memakai izar, ya, kain bawah, sarung, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dari wanita-wanita kalian, janganlah sekali-kali ia masuk hammam, itu pemandian air panas, ya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan yang pertama, wajibnya menghormati tetangga. Karena sesungguhnya menghormati tetangga itu, saudaraku sekalian, hukumnya wajib. Dan menyakiti tetangga hukumnya dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, kata Rasulullah, itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Mengganggu tetangga, walaupun dengan bacaan Quran yang dikeraskan, seperti yang dilakukan di masjid-masjid di negeri kita ini. Ya, membaca Quran dengan dikeraskan akhirnya mengganggu orang yang sedang ibadah, orang yang sedang istirahat, ya, di rumah-rumah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melarang para sahabat yang sedang masing-masing sholat di masjid dan lalu mereka mengeraskan suara bacaan sholatnya. Maka Nabi SAW melarang mereka dan berkata, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'ati. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Itu kadang niatnya benar. Saya pengen bangunin mereka biar pada sholat. Nah kalau mau bangunin cukup azan awal yang Rasulullah, ya, syariatkan dan sunnahkan. Adapun sampai sholawatan, nyanyian-nyanyian, ya sampai subuh, sudahlah dia melakukan perbuatan yang bid'ah, yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sudahlah dia mengganggu para tetangga, double ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, kesalahannya tersebut. Ya, ketika diingatkan mereka lebih marah bahkan dari yang mengingatkan, dan tidak menerima, bahkan menganggap yang mengingatkannya itu nggak suka zikir dan yang lainnya. La ilaha illallah. Kayak akhi, mengganggu tetangga haram. Dengan bentuk apapun juga tidak boleh. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, yaitu seperti yang kita sebutkan dalam bab ini, itu tidak boleh seorang laki-laki masuk ke hammam, pemandian, kecuali dengan menggunakan sarung, kain bawahan. Hadis ini juga menunjukkan hendaknya kita menjaga lisan kita, tidak mengatakan kecuali kebaikan. Ya, karena lisan ini, subhanallah,
banyak membuat orang masuk neraka. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah ditanya tentang apa saja yang banyak membuat orang masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, yaitu lisan dan kemaluannya. Iya. Lisan ini ngeri, saudara. Dosanya besar-besar. Dosa dusta, dosa menyakiti hati orang lain, ya, dosa menggibah, dosa berkata tanpa ilmu, ya, dosa nyinyirin orang, dan yang lainnya. Ini banyak sekali dosa-dosa lisan, makanya ya akhi, seorang mukmin yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, hendaklah ia betul-betul menjaga ya lisannya tersebut. Demi Allah ya, tidak ada anggota tubuh yang paling berhak untuk benar-benar kita jaga ya selain dari lisan ini. Sampai-sampai semua anggota tubuh saja setiap paginya mewanti-wanti lisan, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi. Apa kata anggota tubuh kepada lisan? Ya, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini wajajna, sebab kalau kamu bengkok, kami juga ikut. Kami juga ikut lurus. Ya, perawi hadis berkata, lalu aku menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz di masa kekhilafahannya. Dan Abu Bakar bin Abu Muhammad bin Amr bin Hazm ya, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz dan berkata, coba tanya Muhammad bin Thabit tentang hadisnya, apakah ia itu ridha? Maka ia pun bertanya kepadanya. Kemudian ia menulis kepada Umar tentang hal itu. Maka Umar bin Abdul Aziz pun membuat peraturan itu melarang wanita-wanita untuk pergi ke hammam, pemandian umum itu. Ya. Hadis 167. Wa an Qasil Ajnad bil Qustintiniyah annahu haddatsa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa biizar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Rawahu Ahmad. Dari tukang cerita di Ajnad, itu di Konstantinia, bahwa ia bercerita bahwa Umar bin Ibn Khattab berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia duduk di sebuah tempat makan yang diedarkan padanya arak. Ya. Jangan duduk di sebuah meja makan yang diedarkan padanya arak. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia masuk ke hammam, pemandian, ya, kecuali dengan menggunakan izar, yaitu sarung. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah memasukkan istrinya ke pemandian. Ya. Jadi wanita tidak boleh sama sekali masuk pemandian. Ya, selama dia masih bisa mandi di rumah dengan pemandian, maka tidak boleh ia mandi. Misalnya di sana ada tempat pemandian air panas, ya tetap nggak boleh, kecuali kalau memang dia sakit butuh ya kepada air panas itu. Dan ternyata di rumahnya dia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau ternyata itu masih bisa dia lakukan di rumahnya, maka dia harus lakukan itu di rumahnya. Ya. Hadis 168. Wa rawa akhar aidan an Abi Hurairah wa fi Abu Khairah
la a'rifu aydan. Dan ia meriwayatkan juga dari Abu Hurairah, namun di dalamnya ada Abu Khairah yang aku tidak kenal. Hadis 169. Wa an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat kharajtu min al-hammam falaqiyani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min aina ya Ummi Darda faqulu min al-hammam faqultu min al-hammam faqala walladhi nafsi biyadihi ma min imra'atin tanzi'u thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wa hiya hatikatun kulla sitrin bainaha wa bainar rahman azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir bi asanida rijaluha rijalus sahih. Dari Ummu Darda, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku keluar menuju hammam, pemandian. Lalu aku bertemu dengan Nabi SAW di perjalanan. Iya. Nabi bersabda, kamu dari mana ya Ummu Darda? Aku berkata, dari pemandian ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah, ya, di selain rumah, ya, salah satu ibunya, kecuali ia telah membuka setiap tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat Ummu Darda, ya, ketika pulang dari pemandian ketemu dengan Nabi SAW di jalan. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah salah seorang dari ibunya, ya, atau di rumah suaminya, ya, kecuali ia telah membuka setiap tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan, ya, perkara yang tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Maka dari itulah seorang wanita, ya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rumahnya untuk mandi sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi ia untuk mencari, ya, pemandian-pemandian umum. Ya, kecuali kalau pemandian tersebut, ya, betul-betul tertutup rapat, rapih, dan khusus untuk wanita, tidak dimasuki laki-laki. Ya. Dan tidak ada CCTV. Karena yang dikhawatirkan terkadang di sini ada CCTV. Ya. CCTV yang kemudian akhirnya bisa dilihat oleh penjaganya yang laki-laki ataupun yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Demikian, wabillahi taufik, dan kita insya Allah lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan hadis-hadis di kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yang mudah-mudahan ini bisa mengambil faidah semua bagi para pemerhati roja secara umumnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya dari Dina di Jakarta, di Jawa Timur. Ya Ustaz, ketika di dalam toilet bersamaan dengan mendengar speaker masjid serta ataupun mendengar bacaan Al-Quran di kaset atau di radio, lalu secara otomatis dan sulit untuk dihindari di dalam pikiran saya seperti mengikuti bacaan tersebut, dan kadang mulut pun tidak sengaja mengikutinya. Apakah hal seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, selama sebatas tidak di pikiran saja dan selama tidak sengaja, maka itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia sengaja mengucapkan dan membaca Al-Quran ketika sedang
buang air di toilet tersebut. Karena ya, toilet bukanlah tempat untuk membaca Al-Quran. Toilet bukan ketika kita buang air tidak diperkenankan kita berzikir. Ya. Maka dari itu seorang muslim wajib mengagungkan zikir. Wajib menghormati Al-Quran. Ya. Mushaf Al-Quran saja tidak boleh dimasukkan ke dalam toilet. Kecuali kalau darurat, kalau disimpan di luar membuat dicuri orang misalnya. Iya. Wallahu a'lam. Naam. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan dari hamba Allah, dia sebutkan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi ke kantor dengan menaiki taksi online, di mana kebanyakan drivernya adalah pria, tapi dia tidak satu tempat duduk, artinya yang penumpangnya di belakang. Mohon penjelasannya. Pada asalnya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya haram. Kenapa? Ya, karena bisa menjerumuskan kepada zina. Ini disebut dengan haram ya saddan lidzariyah. Haram karena bisa menjerumuskan. Nabi SAW melarang demikian, la yakhluwanna ar-rajul bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Ya. Dan satu riwayat kecuali dengan bersama mahramnya. Maka dari itu, ya, selama dia mampu menghindarinya, hindari. Kecuali kalau memang keadaannya sulit. Contoh misalnya dia butuh untuk pergi dan tidak ada yang mengantarkannya. Sementara dia harus pergi. Ya. Dan kaidah usul fikih mengatakan, lima hurrima saddan lidzari'ah, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, yajuzu indal hajah, itu boleh ketika dibutuhkan. Ya, boleh ketika dibutuhkan jika memang ya Grab tersebut amanah orangnya dan menjaga hijab dan yang lainnya, Allahu a'lam. Kalau memang sangat dibutuhkan ya boleh. Tapi selama masih bisa dengan cara yang lain, ya tempuhlah cara yang lebih sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya dari Maryam, Siti Maryam di Kalimantan Timur, dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana untuk usia wanita yang tidak boleh masuk ke dalam kolam renang umum? Karena kami sebagai orang tua sering mengantarkan anak-anak untuk mengisi liburan mereka ke kolam renang umum. Mohon nasihatnya. Iya. Kalau anak-anak kecil yang masih kecil ya, umur 5 tahun misalnya, yang belum paham tentang aurat dan auratnya juga tidak akan dilirik oleh laki-laki, ya oleh siapapun, maka yang seperti ini wallahu alam nggak masalah. Iya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan wanita untuk masuk ke hammam itu adalah untuk mereka yang sudah balik. Iya, mereka yang apabila memperlihatkan auratnya maka itu memfitnah. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ya demikian, Allahu a'lam. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan 3 pertanyaan telah kami ajukan di layanan WhatsApp. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon secara langsung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Askal dari Buton. Askal di Buton. Nah, silakan.
Ya, terkait dengan menyambung perkataan Ustadz tadi ya, bahwa orang junub tidak diperbolehkan mandi di air yang tidak mengalir. Jadi bagaimana hukumnya kalau seperti di kolam, Ustaz? Apakah tetap sah mandi junubnya? Nah, baik, cukup ya. Demikian mungkin, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang junub ya nyebur di kolam renang, berarti dia nyebur di air yang diam dan tidak mengalir. Kalaupun mengalir ya ke situ-situ juga muter. Dan Nabi SAW melarang ya orang yang junub untuk mandi di air yang diam dengan cara nyebur. Ya. Atau dengan cara mengambil gayung kemudian airnya kembali ke kolam renang. Maka ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata ada orang yang melakukan itu? Apakah itu sudah mencukupi? Jawab, sudah mencukupi, tapi dia berbuat dosa. Dia melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi atau nyebur di air yang diam. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak sekali yang berada di Buton, dan selanjutnya silahkan yang kedua kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Esi di Padang. Silahkan Ibu Esi. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Apakah dibolehkan laki-laki di sholat, Ustaz? Diulangi Ibu, terputus tadi. Apakah laki-laki bertato, mempunyai tato di tubuhnya, dibolehkan mengimami sholat? Nah, baik. Nah, itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang bertato wajib dia menghilangkan tatonya. Kalau ternyata dia tidak bisa dan tidak mampu, ya karena ternyata khawatir malah menimbulkan mudarat yang lebih berat, ya, maka tentu syariat mendatangkan kemudahan. Maka pada waktu itu ya sudah, gimana lagi, dimaafkan, ya. Dan kemudian bagaimana selama ini wudunya dan yang lainnya, kalau memang keadaannya tadi kita sudah sebutkan bahwa si laki-laki ini memang kalau dihilangkan tatonya malah bisa merenggut nyawanya atau misalnya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka semoga Allah maafkan insya Allah. Ya demikian. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Isi yang berada di Padang. Dan selanjutnya silakan yang ketiga kami berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah Jambi, Ustaz. Di Jambi. Nah, silakan. Ini sering ada dibaca salawat di awal doa, itu sering dibaca imam yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bihan jamain akhirul afat. Itu sahih atau gimana, Ustaz? Nah, baik. Salawatnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak bahwa salawat itu hendaknya mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta diajarkan lafaz salawat. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula sahabat-sahabat lainnya datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui mengucapkan salam kepada engkau, kami sudah tahu lafaznya. Fakaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana lafaz bersalawat kepadamu? Padahal para sahabat orang-orang yang sangat fasih. Para sahabat mampu membuat syair-syair yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata para sahabat tidak ada satupun yang membuat salawat sendiri. Ya, Abu Bakar tidak pernah kita dengar ada salawat Abu Bakriyah atau Umar membuat salawat sendiri,
atau Utsman atau Ali atau para penyair sahabat yang terkenal seperti Zaid, Hasan bin Zaid, ya. Hasan ini bin Zaid ini Masya Allah syairnya luar biasa, tapi beliau ternyata tidak membuat salawat sendiri. Maka semua sahabat malah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana lafaz salawat? Jadi cukupkan dengan lafaz-lafaz yang Rasul ajarkan. Karena salawat itu ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, menunggu ya dalil dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, wallahu alam, salawat yang disebutkan tadi karena tidak ditemukan padanya dalilnya yang sahih ya Rasulullah SAW, maka kita cukupkan dengan salawat yang berasal dari Nabi SAW. Wallahu alam. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya yang berada dari Jambi. Baik, 3 pertanyaan sudah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan kembali kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Itu ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana hukum, sebenarnya bagaimana hukum seorang wanita melakukan safar untuk menuntut ilmu atau pesantren tanpa ditemani mahram di sana? Apakah diperbolehkan? Iya. Nabi SAW melarang wanita pergi safar tanpa mahram. Lalu bagaimana kalau si wanita diantar ya ke pesantren oleh bapaknya atau oleh mahramnya? Lalu di pesantren ia berada di sebuah tempat yang aman dari fitnah bersama santriwati yang lainnya, dan dia menuntut ilmu di sana dan jauh dari fitnah, ya, tempatnya juga aman. Maka yang seperti ini boleh, nggak masalah. Ya, kenapa? Karena ya alasan diperintahkan para wanita ya untuk tidak boleh pergi safar tanpa mahram itu berhubungan dengan keamanannya, berhubungan dengan fitnah. Maka kalau si wanita ini pergi ke pesantren tanpa mahram, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dia pergi ke pesantrennya diantar oleh mahramnya, kemudian di pesantren di sana dia berada di tempat yang aman dari fitnah, ya, aman dari gangguan, ya, nggak masalah. Lalu kemudian dia ketika liburan pulangnya dijemput lagi oleh ya mahramnya, maka yang seperti ini ya tidak apa-apa, wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita masih dalam keadaan berwudu, kemudian kita makan makanan yang dipanggang atau dibakar dengan api, misalkan ayam bakar ataupun ikan bakar, apakah kita juga disunahkan untuk melakukan wudu kembali jika kita akan sholat? Khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya, tentang apakah harus berwudu dari makanan yang disentuh api ataukah tidak. Itu berhubungan dengan masalah apakah hadis yang menghapus ya perintah untuk berwudu, apakah hadis yang memerintahkan untuk berwudu dari yang dibakar itu ya, yang kan disentuh api itu, hadis tersebut sudah mansukh atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa hadisnya masih muhkam dan tidak dimansukh, sehingga atas dasar itu mereka mewajibkan berwudu dari setiap yang disentuh api. Sebagian mengatakan ya sudah dihapus, sehingga pada waktu itu mereka mengatakan tidak wajib ya untuk berwudu, namun disunahkan saja. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat demikian dari seorang sahabat bahwasanya kana akhiru amrain min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatin nar.
adalah akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudhu dari apa yang disentuh oleh api. Ya. Allahu alam, itu yang saya pandang rajih. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon penjelasan mengenai air 2 kula, karena kami kadang atau beberapa kali ketika main ke daerah perkampungan, tempat wudhunya itu di kolam yang sudah berubah warnanya tapi masih tidak tercium baunya. Apakah boleh kita berwudu di tempat tersebut, karena hanya tempat itulah air digunakan hanya untuk berwudu? apabila air tersebut berubahnya bukan oleh sesuatu yang najis, tapi berubah oleh lumut misalnya, atau ya tanah misalnya, ya, maka yang seperti ini tetap di atas kesuciannya, tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau ternyata berubahnya karena najis, walaupun lebih dari 2 kula, ya, lalu ia berubah karena ada kecampur najis, maka semua ulama ijma sepakat bahwa air tersebut walaupun lebih dari 2 kula tetap ya dihukumi najis. Ya. Maka dari itu keumuman hadis idza balaghal ma'u qullatain, apabila air telah sampai 2 kula tidak membawa najis, ya, itu keumuman hadis ini dikecualikan oleh ijma, oleh dalil, oleh ijma, yaitu bahwa apabila berubah warnanya, baunya atau rasanya dengan najis, maka pada waktu itu menjadi najis. Tapi kalau berubahnya oleh sesuatu yang sifatnya suci, selama yang suci itu tidak menghilangkan ya kemutlakan airnya, tidak menghilangkan nama air mutlak untuknya, maka pada waktu itu boleh berwudu dengannya, suci dan mensucikan. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, sebatas apakah ketika kita tertidur dalam keadaan berwudu kemudian akan sholat kita harus berwudu kembali? Bagaimana jika sedang menunggu sholat Jumat sampai terdengar suara dengkuran, apakah juga itu diwajibkan atau disunahkan untuk berwudu kembali? sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa para sahabat Nabi SAW ya menunggu sholat Isya untuk bisa berjamaah bersama Nabi SAW hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu terkantuk-kantuk. Dalam satu riwayat yang lain, hatta yusma' minhum ghafitan, sampai terdengar pada mereka suara dengkur. Ya. Maka dari itu, kalau ternyata suara orang yang tertidur dan mendengkur, tapi masih, karena sebagian orang ya sedikit tidur saja bahkan ngantuk aja udah mendengkur. Ada yang seperti itu. Tapi dia masih bisa meraba atau panca inderanya masih berfungsi. Seperti misalnya orang yang mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian masih terdengar sayup-sayup, hilang lagi, sayup-sayup, lagi hilang lagi. Yang seperti ini namanya tidur yang ringan. Maka yang seperti ini, ya, Allahu a'lam, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau sudah hilang rasa sama sekali, tidurnya berat, ya, maka yang seperti ini wajib, hendaknya dia berwudu lagi. Ya, disebutkan dalam hadis al-ainani wika'us sah, 2 mata itu adalah pengikat dubur.
فإذا استطلق فإذا استطلق الوكاء ya, apabila فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, apabila air mata atau tidur, terbukalah ikatannya itu. Iya, oleh karena itulah pendapat yang sahih yang saya pilih, wallahu alam, ya, bahwa tidur, terutama tidur yang berat, itu termasuk membatalkan wudu. Iya. Demikian, wallahu alam. Naam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silahkan kami beri kesempatan. Iya, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Pak Kadan. Ya, begini Pak Ustadz, mau bertanya tentang apakah dibolehkan ataupun apakah sah wudhu jadi mencelupkan tangan ke gayung Ustadz, apakah sah wudhu seperti itu Ustadz? Nah, baik. Ya, syukur Ustadz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Humran Maula bin Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman bin Affan meminta didatangkan air wudhu, ya, da'a bi wadu'in. Kemudian Humran pun membawakan sebuah bejana, ya, berisi air wudhu. Lalu Utsman bin Affan mengambil atau menuangkan air. Utsman bin Affan menuangkan bejana tersebut dan mencuci tangan kanan dan kirinya 3 kali di luar bejana. Setelah beliau mencuci 2 tangan, fa'adkhala yadahu al-yumna fil wudu. Lalu kemudian Utsman pun memasukkan tangan kanannya ke dalam, ya, air wudhu. Fastansyaqa wastantara. Lalu beliau pun istinsyak dan istinsar 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau kembali memasukkan lagi tangannya ke bejana. Faghasala wajhahu. Lalu beliau pun mengusap, mencuci wajahnya. Tsumma adkhalahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke bejana, ke dalam air wudhu, untuk menciduk, ya, mengambil air wudhu. Lalu kemudian faghasala dhira'aihi, lalu, ya, faghasala yadahu al-yumna, ya, ila mirfaqaihi salasan. Maka beliau pun mencuci tangannya yang kanan sampai ke siku-siku 3 kali. Ya, dan mencuci tangan kirinya sampai ke siku-siku 3 kali. Ya, demikian dalam hadis tersebut disebutkan bahwa di awal-awal Utsman bin Affan menuangkan dulu. Lalu kemudian setelah dituangkan dan mencuci 2 tangan 3 kali, baru Utsman bin Affan memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk menciduk air dengan tangan kanannya tersebut. Maka yang seperti ini dilakukan oleh, ya, Utsman, demikian pula Abdullah bin Zaid juga mencontohkan demikian, demikian pula Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Daud juga mencontohkan demikian. Ya. Kalaulah tangan tidak boleh dimasukkan setelah dicuci 3 kali sebelumnya, tentu tidak akan dilakukan oleh para sahabat. Tentu para sahabat akan menjauhkan tangannya dari bejana. Ya, itu diperbolehkan, nggak masalah. Ya, demikian. Allahu a'lam. Nah, baik, syukuran atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Kadan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang lainnya untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Tini, Pak. Nah, Ibu Tini di mana? Mau nanya Pak Ustaz. Nah. Saya kan pernah sholat, masjidnya itu ada kuburan, tapi tidak diketahui gini Ustaz, saya sama suami kan tidak melihat, terus lagi naik kendaraan, lagi naik angkot, tiba-tiba sudah sampai tujuan, qadarullah pas turun angkot itu ada masjid pas adzan, jadi kami berdua sama dituntun anak, jadi bertiga ya, dituntun anak sholat di situ bertiga. Pas keluar, udah selesai sholat, keluar ternyata kata anak saya gini, "Mah, ternyata
ada kuburan beberapa. Kok kamu tadi nggak bilang? Aku nggak ngeliat. Karena pas adzan buru-buru sholat di dalam masjid itu, pas keluar ada kuburannya. Nah, intinya tidak tahu gitu ya? Enggak, intinya tapi karena lagi dalam renovasi masjid. Jadi anak saya nggak ngelihat juga gitu Pak Ustadz. Kira-kira apa itu sholatnya sah gitu Pak Ustadz? Baik. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masjid kuburan itu di dalam masjid, ya, maka sholat, dan kita sudah tahu bahwa di masjid itu ada kuburan, ya, di dalam masjid itu ada kuburan, maka sholatnya tidak sah. Atas pendapat yang sahih dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sah tapi telah berbuat dosa besar. Ya. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab Az-Zawajir memasukkan dosa besar adalah sholat di masjid yang ada padanya kuburan. Ya, atau dalam mazhab Syafi'i. Maka dari itu tidak boleh sholat ya di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Adapun kalau kuburannya di luar masjid, ya, di luar masjid, di mana ia berada atau terletak, tanahnya itu bukan tanah termasuk tanah masjid, tidak termasuk tanah masjid sama sekali. Maka yang seperti ini boleh sholat di masjid tersebut seperti itu. Ya, kalau ternyata ya tanahnya itu, tanah kuburannya itu bukan dari tanah, tidak termasuk bagian tanah masjid. Ya, makanya kuburan Nabi SAW yang ada di Masjid Nabawi itu berada di tanah di luar area masjid. Dia tidak termasuk masjid, walaupun dimasukkan, tapi semua sepakat bahwa itu tidak termasuk masjid. Ya. Maka kalau ternyata tanah kuburan atau kuburan yang berada di tanah di luar masjid, bukan bagian area masjid, maka sah sholatnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, gimana kalau ternyata kalau kita tidak tahu? Ya, kita tidak tahu, kemudian kita sholat, setelah selesai sholat baru tahu. Apakah kita ulangi? Kalau dia mau mengulangi silakan. Kalau tidak maka cukup, Allahu a'lam. Karena ketidaktahuannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang kita tidak diperintahkan untuk memeriksa kok. Saya mau periksa dulu masjidnya. Ya, karena ini malah menyulitkan kita sendiri. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.